Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab zakah, kitab tentang zakat, hadis yang ke-20. Al-hadithul 20, hadis 20, zakatul jawamis, zakatnya jawamis, itu apa namanya? Kerbau. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu, mengutus Mu'adz ila Yaman, ke arah Yaman. Fa amarahu, lalu Nabi menyuruh Mu'adz ay ya'khudha, untuk mengambil min kulli 30, dari setiap 30 baqaratan, sapi, tabi'an, seekor tabi'. Tabi' itu adalah sapi jantan usia 1 tahun. Au tabi'atan, atau sapi betina usia 1 tahun. Wa min kulli 40, dan dari setiap 40 ekor unta diambil musinnatan, 1 ekor musinnah, itu unta usia 2 tahun yang sudah sah untuk disembelih sebagai hewan kurban Idul Adha. Wa min kulli halimin, dan dari setiap orang yang laki-laki dewasa diambil dinarun, 1 dinar, yaitu sebagai jizyah, upeti, ya, pajak. Au adalahu, atau yang senilai dengan 1 dinar, yaitu ma'afira, kain-kain ma'afir. Hadis riwayat Imam 5, dan lafal ini milik Imam Ahmad dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Kalau di situ tertulis mu'afir, itu diganti saja, yang benar adalah apa? Ma'afir, ya. Jadi memang buku ini masih ada kesalahan-kesalahan sebagaimana biasa, ya, tulisan manusia ada kesalahan-kesalahan, sehingga fungsinya pengajian seperti ini adalah sekaligus untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang masih ada padanya. Mu'afir ini salah, ya, yang benar apa? Ma'afir, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli lughah, ahli bahasa. Mereka mengatakan bi fathil mim, mimnya di fathah. Hadis ini membahas bahwasanya sapi itu nisabnya 30 ekor unta. Sehingga kalau ada orang punya sapi, ya. Sapi adalah nisabnya 30 ekor sapi. Ketika dia punya 29 sapi, belum wajib zakat. Ketika sudah punya 30, baru wajib zakat, boleh mengeluarkan 1 tabi' atau 1 tabi'ah. Kalau mempunyai 40 sapi, maka zakatnya 1 musinnah. Adapun halim di sini, ini bicara tentang jizyah. Orang kafir zimmi hidup di negara Islam wajib membayar pajak kepada pemerintah muslim sebagai ganti dari keamanan yang diberikan oleh pemerintah kepada dia. Nah, diambilnya berapa? Terserah kepada ijtihad imam. Kalau di sini Nabi menyuruh Mu'adz untuk mengambil 1 dinar. Apakah ini batasan? Tidak. Karena pernah juga beliau mengambil 2 dinar, ya, tergantung kepada kondisi masyarakat setempat, apakah mereka kaya ataukah tidak kaya. Ini orang-orang Yaman rata-rata para petani, mereka duitnya tidak banyak, hanya diambil 1 dinar. Sementara dalam hadis yang lain, orang-orang Syam diambil 2 dinar, karena rata-rata orang-orangnya kaya. Nah, 1 dinar sekarang sekitar 4 juta. Jadi 1 kepala kafir membayar 4 juta ke negara Islam, ya, karena hidup di negara Islam dengan aman, nyaman, tentram. Yang wajib bayar siapa? Halim, laki-laki dewasa. Jadi kalau dia perempuan tidak wajib membayar pajak. Kalau dia masih anak-anak tidak wajib membayar pajak. Tentu saja syarat berikutnya yang tidak disebutkan dalam hadis ini, tetapi disebutkan oleh para ulama, yaitu dia mampu bekerja. Sehingga kalau ada orang yang tidak bisa apa-apa karena sakit, ya, dia hanya tidur di rumah saja, nggak bisa menghasilkan uang. Beda lagi kalau dia punya perusahaan besar, meskipun dia sakit tidur-tiduran di rumah, tapi duit mengalir terus, nah, itu juga wajib untuk mengeluarkan pajak tadi. Tapi ketika dia tidak menghasilkan apa-apa, maka tidak wajib untuk membayar pajak. Adapun ma'afir ini adalah kain yang dibuat di kota Ma'afir, sehingga disebut Ma'afir karena kota yang membuatnya. Nah, di sini Nabi bicara tentang sapi. Bagaimana dengan kerbau? Ternyata qala Ibnul Munzir mengatakan, wa ajma'u, ulama sepakat, ala anna hukmal jawamis, bahwasanya hukumnya kerbau hukmul baqar, sama dengan hukumnya sapi. Artinya kalau ada orang punya kerbau 30 ekor, nah di situ wajib keluarkan zakat berupa tabi kerbau, ya. Demikian juga kalau punya 40 ekor kerbau, maka wajib keluarkan zakat 1 musinnah kerbau. Dan ini kesepakatan ulama dalam masalah kerbau tidak hanya dalam bab zakat saja,
dalam hal yang lain, misalnya korban Idul Adha juga begitu. Sebagaimana boleh kita korban Idul Adha dengan sapi, maka boleh juga dengan kerbau. Sudah jadi sepakat para ulama rahimahumullah ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang ke-21, al-hadithul hadi wal 20, wujubuz zakati, wajibnya zakat bihawalanil haul, dengan berlangsungnya 1 tahun untuk harta tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istafada, barang siapa yang mendapatkan malan, suatu harta, fala zakata alaih, maka tidak ada zakat terhadapnya, hatta sehingga yahula, berlangsung al-haulu 1 tahun. Rawahu Tirmidzi marfu'an wa mauqufan, diriwayatkan Tirmidzi secara marfu' yaitu sebagai sabda Nabi, dan secara mauquf yaitu sebagai perkataan sahabat, dalam hal ini Ibnu Umar. Wa sahhahal mauquf, dan Tirmidzi mensahihkan bahwa hadis ini mauquf, hanya perkataan sahabat. Qala Az-Zuhairi, berkata Syekh Zuhairi muridnya Syekh Albani, wal mauquf, tetapi hadis yang mauquf tersebut fi hukmil marfu', dihukumi hadis yang marfu'. Kenapa? Karena ini bicara masalah hukum. Tidak mungkin suatu hukum ditetapkan tanpa dasar atau tanpa dalil, tidak mungkin ya. Karena menetapkan ini halal, ini haram, ini harus begini, ini wajib, ini sunnah, tanpa dalil tidak mungkin, tidak bisa ya. Nah, maka tidak mungkin Ibnu Umar menetapkan seperti ini kecuali dia mendengar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu al-Mundhir, berkata Ibnu al-Mundhir rahimahullah, wa ajma'u ulama sepakat ala anal mal, bahwasanya harta, idza hala alaihi al-haul, apabila telah berlangsung padanya 1 tahun, anna zakata tajibu fi, bahwasanya zakat itu wajib padanya. Nah, tapi tentu saja ada pengecualian ya, karena harta itu kan bermacam-macam. Ringkasnya harta itu dibagi 2, ada harta yang wajib dizakati, ada harta yang tidak wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati adalah 1, apabila dia berupa mata uang. Zaman dulu emas dan perak, kalau sekarang ya rupiah, dolar dan sebagainya. Nah, kemudian perhiasan karena dia juga terbuat dari emas atau perak, maka di situ wajib zakat. Adapun berlian, intan dan sebagainya tidak ada kewajiban zakat, meskipun harganya lebih mahal daripada emas dan perak, karena nggak ada dalilnya. Jadi hukum asalnya itu tidak ada zakat. Ketika ada dalil zakat, baru zakat. Kemudian yang kedua adalah ternak. Ternak yang wajib zakat, kambing, unta, sama sapi. Nah, kemudian kerbau tadi disepakati oleh para ulama disamakan dengan sapi. Maka tidak ada zakat ayam, zakat kuda dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah tanaman. Nah, tanaman ini tidak semua jenis, tetapi hanya buah-buahan dan biji-bijian. Buah-buahan hanya 2, yaitu kurma sama anggur. Nah, karena bisa dibuat menjadi kurma kering dan anggur kering, yaitu kismis, sehingga bisa awet, bisa tahan lama. Kemudian yang kedua adalah biji-bijian, dan biji-bijian ini juga tidak semua biji-bijian, tapi biji-bijian yang bisa dijadikan makanan pokok ya, seperti misalnya beras, kemudian gandum dan sebagainya itu. Kemudian harta yang wajib zakat ini juga dibagi 2. Ada yang berlaku padanya haul 1 tahun ini tadi. Demikian juga yang kedua, ada yang tidak berlaku padanya haul. Nah, dari 3 ini tadi, emas perak berlaku haul, kemudian ternak berlaku haul. Nah, tanaman ini yang tidak berlaku haul padanya. Tanaman berlaku dalil yang lain, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikanlah haknya, yaitu zakatnya, yauma hasadihi, pada hari panennya. Maka untuk tanaman, syarat mengeluarkan zakatnya hanya 1, yaitu mencapai nisab saja. Tidak harus syarat yang kedua, yaitu 1 haul. Adapun harta-harta yang lain, syaratnya 2 ya. 1 harus nisab, kemudian yang kedua sudah haul, itu baru wajib zakat. Kalau tanaman tidak perlu menunggu haul. Misalnya 1 tahun dia panen 3 kali, padi katanya kan 3 kali itu ya. Nah, maka setiap panen dikeluarkan zakatnya. Bisa 5%, bisa 10%, tergantung kondisi penggarapan sawah tersebut. Tapi memang para ulama berfatwa, ketika panenan 1 kali tidak mencapai nisab, maka itu nanti digabungkan dengan panenan berikutnya sampai 1 tahun. Jadi misalnya panenan 1 kali ini sepertiga nisab, panenan yang kedua sepertiga nisab, panenan yang ketiga sepertiga nisab.
Kalau digabungkan ini sudah satu nisab karena sudah dalam 1 tahun. Nah, maka di situ wajib dizakati. Ini fatwa ulama ya. Adapun apakah ada ijma atau perselisihan, saya tidak mengetahui hal tersebut. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.